Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita yaitu manfaat setetes darah. Tadi kita sudah cerita ya di balik layar, ternyata memang sebenarnya ada beberapa perusahaan juga yang ikut membantu ya dalam mendonorkan darahnya. Seperti itu, Pak benar, Mbak Agnes ya. Jadi kita tahu bahwa pengelolaan darah itu nilainya sebenarnya sangat minimal, sehingga pemberian ekstra puding untuk para pendonor itu sebenarnya kecil sekali nilainya gitu. Nah, di sini peran serta dari perusahaan-perusahaan swasta atau lembaga-lembaga pemerintahan sangat-sangat besar maknanya bagi kita gitu. Beberapa kali kita melakukan kegiatan donor darah itu mereka itu membantu memberi sembako atau apa untuk mereka yang berdonor ya, bukan untuk kita petugas, untuk mereka yang berdonor gitu. Sehingga itu bisa menambah menambah semangat orang untuk melakukan donor darah. Mungkin Dokter Tari nanti ada datanya perusahaan mana saja yang selama ini sudah sering melakukan seperti itu ya. Tapi ya di kesempatan ini kita juga mengimbau bagi perusahaan yang punya dana CSR atau apa, boleh membantu kegiatan kita dalam bentuk seperti itu, pemberian ekstra puding bagi mereka-mereka yang berdonor. Tadi juga cerita kalau misalnya banyak juga sekarang ibu-ibu yang mulai donor darah karena ada awet muda ya manfaatnya. Iya, salah satu manfaatnya ya. Jadi salah satu manfaat kita berdonor darah itu tadi kan sudah dijelasin sama Dokter Abdi. Memicu sel-sel tubuh kita tuh menjadi lebih aktif. Sehingga juga memicu yang namanya awet muda gitu ya. Jadi sel-sel yang anti-aging tuh jadi teraktivasi juga. Makanya sekarang udah jadi tren ibu-ibu arisan itu, Ikatan Istri Pegawai Bank, ibu-ibu PKK, ibu Dharma Wanita itu udah mulai aktif nih, setiap ada kegiatan-kegiatan mereka melakukan kegiatan donor darah juga. Makanya kebutuhan darah kita udah mulai meningkat, terpenuhi. Sudah mulai terpenuhi. Iya. Berarti memang kesadaran masyarakat sekarang akan mendonor darah itu sudah mulai meningkat seperti itu ya. Tadi ada beberapa perusahaan yang memang sudah membantu, itu dari mana saja? Kalau bulan puasa kemarin tuh yang paling trending tuh kayak dari Bank Bengkulu, terus BSI, kemudian ada persatuan kayak FKIJK ya, Forum Komunikasi, beberapa komunitas itu. Iya, komunitas itu. Nah, jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan itu ya, Forum Komunikasi Jasa Keuangan itu. Nah, itu kalau mereka mengadakan event donor darah itu akan memberikan ekstra puding yang luar biasa tuh, yang satu kantongnya tuh gede ya. Susunya kalau ekstra pudingnya kan biasanya dapat yang 250, nah itu bisa dapat yang 1 liter gitu ya. Snacknya yang besar-besar tuh. Terima kasih banyak untuk perusahaan-perusahaan yang sudah selama ini bekerja sama dengan unit donor darah. Harapannya ke depan akan lebih banyak lagi perusahaan yang mau bersama-sama mengkampanyekan donor darah dan melakukan kegiatan donor darah secara sukarela. Nah, gimana nih caranya agar masyarakat ini tergerak hatinya untuk melakukan donor darah seperti itu, Pak Almi? Ada beberapa hal ya. Tadi kita di awal sudah cerita bahwa kita akan mencoba mendekatkan. Yang pertama ya, kita akan buka gerai-gerai di kabupaten sehingga kawan-kawan adik sanak kita yang ingin berdonor dari kabupaten-kabupaten tidak harus datang ke Bengkulu gitu, kita siapkan di sana. Yang kedua ya kita harus sama-sama menyadari bahwa darah ini nggak bisa diganti obat, nggak bisa diganti hal lain gitu. Jadi ketika ada adik sanak kita yang butuh darah, ya dikasihnya ya harus darah, nggak bisa yang lain gitu. Dan itu insya Allah nilai ibadahnya akan besar sekali gitu. Jadi masyarakat yang mendonorkan darahnya ke adik sanak lain yang membutuhkan, insya Allah itu tidak sia-sia gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, satu-satunya lembaga di Indonesia yang diizinkan
diberi kewenangan untuk pengelolaan darah ini ya PMI gitu ya. Dan insya Allah PMI sangat amanah dalam menjaga kepercayaan ini gitu. Insya Allah PMI tidak akan cawe-cawe, tidak akan mencari keuntungan dari darah ini gitu. Kita benar-benar bekerja berdasarkan aturan-aturan dari pemerintah. Jadi percayalah bahwa darah yang disumbangkan untuk adik sanak kita di Bengkulu tidak akan disalahgunakan oleh PMI. Karena dengan kita mendonor darah, manfaatnya bukan hanya bagi orang banyak, tapi juga bagi diri kita sendiri ya. sendiri. Setetes darah, sejuta kehidupan. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Tari dan juga Pak Apri Terima sudah kasih, bersama Mbak kami di Agnes. Berendo. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan juga semoga pemenuhan stok darah selalu terpenuhi dan juga meningkat. Seperti Amin, itu. amin, amin. Baik pemirsa, kami akhiri Berendo pada sore hari ini. Jangan lupa terus saksikan Berendo hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Dan berikut lagu penutup dari Bengkulu Project. Selamat menyaksikan. Tulis ke sebuah kisah antara aku lan kowe, sing ora bakal pisah. Nanti waktu sing menjawab, ben kowe ngerteni. Tuntunan jiwaku ngerangkul marang aku, oh, genggaman tanganku seeran sing mau gelemi, ben kowe ngerteni aku tresno awamu nganti saiki, sing dampingi uripku kanggo bahagia. Lagu iki tondo katresno.